Public speaking. Suara Anda 35%. Public speaking. Kita mulai segmen kedua. Sang udah paham apa yang kami mau. Aku di sini. Dalam sesaat lagi ada segmen I choose one of you. Ana akhtar wahidan minkum. Saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Sang ibu yang kuat dan cinta, lisannya penuh dengan cinta. Nah, sini saya. Bahasa tubuh sang ibu ada energi doa. Sorotan mata adalah smile face and smile voice. Dia ibu. Gak gitu-gitu juga kali ada. Maksudnya apa? Kelumina. Ya juga kalau apapun profesi Anda untuk bicara. Maka hari ini Mbak Verna standby. Kita mulai. Saya temukan orangnya. Bukan mata, jajak dia maju ke depan. Mbak Verna standby. Nah, syarikat seperti ya Allah ya. Katakan. Speak with power. Speak with power. Power. Kalau bicara harus menggunakan power. Bicara itu berkata bukan berkalimat. Speak with power. Apapun profesi Anda, bicaralah dengan power. Maka ada tulisan yang sudah di-highlight. Ketika ada di sayap kiri, berarti Anda berpikir, wah kayaknya kita nih yang ngomong. Wah, dari Istana Bogor, baru dengan satu alat ini saja itu bisa memberikan hipno 115 yang lupa menjawab salam. Klien dengan nasabah itu bisa mempengaruhi hanya dengan the magic of word, kuwatul kalam. Teorinya udah cakep, pas maju ke depan Anda blank di situ, bingung mau mengutarakannya dengan verbal secara lisan. Gara-gara apa? Ternyata ada virus saat bicara. Apa itu virusnya? Grafik. Grafik itu adalah virus yang Ma'arif ini. Apa Anda salah nanya ya kayaknya? Anda salah nanya, apa yang kau lihat ini hijau. Pengalaman selama berada di zona kampus Ma'arif beberapa bekas Anda. Apa pengalamannya? Akhirnya apa? Bapak itu menyelusup dari sekian kerumunan orang. Di saat orang mengusir anak dari atas panggung, Bapak menyusup dari sekian kerumunan orang, Ibu menyusup dari sekian kali kau panggil aku. Aku kepala desamu di sini dan bisa kau katakan sebutan kepala desa. Anak semakin nangis belakang panggung. Ikuti irama anak bicara sampai goalnya di mana sampai antum dapatkan feel-nya. Kenapa anak ceritakan itu? Anak marah belakang panggung nak. Anak nangis belakang panggung. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Anak cari di mana? Nah, ini bukan panggung anakku. Hanya terbuat dari kayu dan bambu. Ini hanya ukuran 1 meter anakku. Kau hanya MC untuk kepala desa ini. Lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anakku. Seorang presiden dan wakil presiden di atas karpet merah istana sekalipun. Profesional setelah menyelami samudera Ma'arif, tapi di situ ada kekuatan. Ada suara ini. Dan aku pasti benar mendengar ada narasi yang dibacakan seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Antara itu siapa? Di sayap kanan ada ruangan, di situ Ibu Anda lagi duduk manis dan berdiri naik makan. Sebentar kawan, dia pasti pernah mendengar di TV One dan muncul suaranya. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar perang
di TV1 memang beda. TV1 memang beda. TV1 memang beda. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Ngomongnya hanya 4 detik. TV1 memang beda. Gak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV1 memang beda. Gak ada suara begitu. Anda terlihat menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Lagi nunggu ya? Sebentar, saya nafas dulu kawan. Anda masih belum mendengar di hasanah tiap pagi muncul suara ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu bergantung kepada Tuhannya. Acara ini persembahan dari hasanah Trans TV kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Gitu kan ya? Di Multimedia ambil gambarnya keren banget, 600 tangan di sini angkat tangannya, berarti kalau Anda angkat tangannya setengah-setengah, kesehatan Anda setengah-setengah. Kalau Anda angkat tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda di Jakarta hanya berbayar 750.000. Cukup di sini, people. Kita mulai, go. Ketika saya bilang buka, 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai, urusan kita belum selesai kawan. Yang salah maju ke depan badan. Oke, tadi aku suruhin. Kita mulai, 3, 2. Kalau kayak gini Anda nggak mungkin ngantuk. Pasti ada lagi berpikir, oh jangan sampai salah ya. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. 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 Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Mereka fokus banget ke depan. Karena mereka takut salah. Di antara kau juga sama kawan. Anda yang buka tutup sambil baca istighfar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai salah kan? Anda salah. Anda masih aman kan? Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia. Pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Orang auditori yang hanya mendengar dia kekuatannya selesai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat siang. Anda pelan-pelan dan tak kesalahan. Selamat pagi. Ini yang terakhir kawan. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur. Fokus. Selamat pagi. Selamat siang. Orang Muslim mengatakan al-jawabul jamaiyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangan barang udah pasti benar. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Selamat siang. Senang banget 300 orang semuanya melototin anak semua. Selamat siang. Cek hipno. Selamat pagi. Selamat siang. Cukup kawan. Ketika Anda bilang cukup, pasti Anda bilang alhamdulillah kagak ada lauknya. Senang banget Anda kan? Putri generasi Fatimah Azhar. Cukup dengan amin kawan. Kita buktikan. Selamat pagi. Selamat siang.
Selamat siang. Seorang ibu yang hebat, pasti suatu saat anaknya akan mengatakan, "Bunda, kau layak mendapatkan aplaus dari buah hatimu ini." Seorang customer service yang hebat, customernya akan mengatakan, "Kak, kau menyambut kami dengan senyuman. Doaku hanya untuk kamu, wahai seorang customer service. Akulah yang memberikan aplaus untukmu." Dan seorang pasangan yang hebat, pasangannya akan mengatakan, "Aku bangga punya pasangan seperti kamu. Kau layak mendapatkan aplaus dariku." Aplaus itu luas kawan. Klien Anda, nasabah Anda, dia akan memberikan aplaus untuk Anda selama Anda di situ bisa tampil dengan prima, dengan mind, dengan heart, dan dengan spirit. Maka Anda langsung siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya. Bagus banget. Semuanya selamat pagi, putra putri selamat pagi, selamat malam. Anda harus berusaha. Ketika anak bilang selamat malam, Bapak Ibu, itu tangan hampir nempel semua. Astagfirullah. Bahkan di dunia mereka berkumpul. Di situ kami menghadirkan convention center di Senayan hari itu. Presentase insan berkarakter, pembicara berkarakter, kampus berkarakter, yang penting hubungannya dengan karakter dibuktikan hari itu. Survei membuktikan Indonesia pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya adalah 1,55%. Kenapa di Indonesia banyak yang bicaranya pintar tapi belum tentu benar? Disuruh oleh Pak Direktur untuk menjemput Anda, Pak Chandra. Baik, kami 10 orang berarti naik kendaraan itu. Itu bukan motor, tapi itu namanya adalah bentor, beca motor. Ikuti irama saya bicara sampai kemana goalnya dan ending dari cerita ini. Seperti Anda mengikuti irama saya bicara di segmen. Dengan jumlah tim kami berapa orang? 10. Yang akan dimotivasi berapa orang? 5. Tim kami lebih banyak daripada peserta. Apakah acara berlanjut? Tetap berlanjut, karena bagaimanapun saya harus menjadi good speaker untuk mereka. Apa saya gagal? Di situ di atas tanah merah yang becek dengan air hujan. Tidak ada laptop, tidak ada listrik, tidak ada layar infocus, tidak ada sound system. Hanya Pak Chandra bangga bertemu kau hari ini. Kami jauh datang dari Jakarta, tapi kau ini orang-orang hebat yang suatu saat orang tua pun pasti akan bangga denganmu. Jika ibumu mati hari ini, nanti kau harus bisa ngaji ya, nak ya. Nanti kau datang ke batu nisanku ya, nak ya. Aku ingat itu Pak Chandra. Aku belajar di sini. Ada tahu? Anak dibawa ke satu tempat di kuburan masal ini, people. Di situ semuanya berdoa dan anak-anak ini mengamini doa kita. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min. Anda bisa membayangkan syiar kita sampai ke titik sana. Di mana kami bicara hari itu? Di mana kami motivasi 5 anak itu? Di sini tempatnya. Wahai generasi teman-teman tarbiyah semester 7 yang hadir hari ini dalam zona public speaking, dan itu masih ada tertempel di loker mereka. Maka kenapa saya katakan ini, please nak percaya diri, brother. Tidak bisa untuk public. Mahasiswa keren pasti bawa alat tulis. Alat cocok saya. Kadang saya pilih teman kosong buat apa? Buat ngecek ini. Bawa pen apa enggak? Ada juga yang angkat PDF ya. Ada yang bawa pulpen tapi nggak bawa alat tulis ya. Senang saya. Ya, you lelah ingin belajar di kampus ini. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, kau harus menahan perintah kebodohan. Maka yang dikhawatirkan jangan sampai generasi fakultas ini orang stres.
Udah tahu itu pintu otomatis, tapi dia tidak tahu. Dia office boy, tapi nggak tahu job desk-nya apa. Berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Karena apa? Korteksnya dia. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyah itu artinya adalah korteks. Surat apa itu, nak? Surat apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq di dalamnya ada kata nasiyah. Nasiyah dalam dunia psikologi. Ciri mahasiswa-mahasiswi yang korteksnya kena kayak gimana, kawan? Ciri mahasiswa-mahasiswi yang korteksnya kena akan nampak di 15 menit pertama kita bicara. Kalau Anda bilang, Pak Epi, janganlah kau so tahu. Dari mana kau bisa merasakan karakter kami? Yes, saya bisa paham karakter Anda di 15 menit pertama dari korteks Anda. Dari mana? Dari cara duduk Anda dan sorotan mata Anda. Karena korteks udah saya jaga sebelum saya masuk ke ruangan Anda. Berikutnya, orang yang korteksnya kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu customernya marah-marah, dicuekin sama dia. Udah tahu kliennya komplain, nyantai aja dia. Atau bapak lagi marah ya? Enggak enak banget. Dulunya akan bilang, astagfirullahaladzim, kenapa pembicaranya kayak gini? Khotik ada asap diukuri. Saya bertemu dengan Anda aman, kostum set kayak gini. Anda ini orang ma'arif. Tapi mereka bukan di Allah. Di mana? Di balik jeruji. Bisa bayangin gak? Saya ngasih motivasi, napi, pesertanya di balik sel. Lalu jerujinya sambil mengatakan, Bang, daripada kau ceramah, lebih baik kau pulang lagi ke Jakarta. Astagfirullahaladzim. Baru juga salah. Kenapa? Semangat. Pakai jaket yang jeans tapi bolong-bolong gitu kan? Pakai anti bohongan. Lupa nggak bawa fotonya. Anak pakai anti bohongan, rambut pakai wig gondrong, habis itu maju ke atas tapi anak kayak orang Thailand di situ kawan. Pas maju pertama anak nggak pakai salam bang. Setiap kita ini punya mimpi. Aku yakin 250 orang yang hari di sini punya mimpi. Aku yakin kau di balik jeruji selakunya. Coba lagi. Anak menjelaskan sejarah kenabian di situ kawan. Gak nyambung lah. Wahai fakultas yang bersinergi 2 jam 30 menit penerbangan anak batal malam itu kawan. Anak nggak jadi pulang. Bukankah itu depan? Kami kan hubungannya dengan customer. Itu juga customer kami. Bisa jadi Anda orang syariah, orang tarbiyah, orang usul. Sini yang pertama, Pak, bukan sapu di sini. Ini, masuk ada. Panji, masuk ada. Betul. Kenapa saya visualkan ke teman-temanmu? Kau akan paham nanti. Oh iya, kata Pak Hefi, kalau bicara nggak boleh dipegang tangan disedekahkan. Oke. Lengan disedekahkan. Tidak ada yang tampil di depan audiens. Wahai para mubalik, Anda tampil depan customer, tapi lengannya disedekahkan. Oke, berikutnya kita lihat kembali. Silakan dibaca. Mungkin dari keluarga udah kenapa basic dari keluarga saya. Dari keluarga. Dan Anda suka dengan perbankan. Kau ragu sekali seperti itu ya. Akan mendapatkan sertifikat dari kita. Tolong dijaga sertifikatnya. Untuk number nanti akan kami berikan untuk Anda.
Oke. Oke, thank you. Berikutnya yang putar. Dan sertifikat kami berikan untuk 3 kawan kita hari ini. Masya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Dijaga sertifikatnya baik-baik. Secari kertas sederhana, silakan merapat ke rumah. Tapi Anda harus punya kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga apa? Spirit. Coba teriakan 3 kunci. Yang pertama apa? Light. Hai, ma'arif jelang senja. Yang pertama apa? Heart. Syair vokal. Semakin powerful vokalmu. Yang kedua apa? Customer service yang hebat, dia bicaranya dari hati. Maka lawan bicaranya pasti akan menerimanya dengan hati. Yang kedua apa? 3 kunci ini dibeli oleh Direktur Keong Mastermind Indonesia Indah. Untuk apa? Jadi reminder untuk karyawan sebelum dia bicara. Oke, kata Pak Chandra, saya harus bicara di depan customer kami dengan main. Oke, bismillah. Kata Pak Chandra, gara-gara ada tulisan, ada light, tulisan lebay.com-nya kayak gitu. Kalau Anda menjadikan di syariah dan usul education Anda, silakan buktikan, ambil silat beserta DP Anda. Akan keluar logo Ma'arif hijau ini. Tanpa suara. Semakin bersuara, menunjukkan karakter Anda. Dua kata, gambar apa? Jalur nefes ini saya ambil, saya lempar ke tangan kiri Anda dan Anda tangkap, jangan sampai lepas. Kalau lepas, bisa melukai diri Anda atau melukai orang lain. 1, 2, tangkapnya. Pegang baik-baik. Dan jangan sampai lepas. Kalau lepas berarti Anda gagal dan membuang peluang itu. Angkat tangan kanan setara dengan tangan kiri Anda. Collaboration antara tangan kanan dan tangan kanan Anda, dan jangan sampai lepas. Kalau lepas akan melukai orang-orang sekeliling Anda. Ingat, wahai kan akan melukai orang-orang sekelilingnya. Ingatkan, al-kalam yang fudu malan dan fuduhul ibar. Omongan itu bisa menembus sesuatu yang tak bisa ditembus oleh jarum. Ambil, arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Anda ingat mana? Jangan sampai kebalik. Biasanya ada yang kebalik. Fokus nak, nipisnya kan? Dibelah, jangan sampai gagal ya. Jangan sampai gagal, dibelah, jangan sampai kebalik akhirnya. Harus dilihat bukan matanya, tapi keningnya. Susah kawan, mana keningmu? Tangkap aja mata mereka, oke? Assalamualaikum, saya Dewi Chandra dari Jakarta. Atap semua. Dari pondok kah? Ya. Pondok mana? Darussalam. Darussalam. Semakin saya bertanya suaramu semakin hilang. Tidak maju, dan tidak feedback. Oke, terus kah? Terus. Oke, sini. Foto. Berdiri apa? Apa pertanyaannya? Saya tadi random. Contoh saya bekerja di entertainment sebagai vokalis band. Itu kan random bos. Banyak ada yang muda. Buku-buku apa kan? Saya. Oh, alah. Yang kedua, buat yang percaya diri ini, berikutnya silakan merapat ke depan. Ini buat kawan kita dari Darussalam. Sampaikan salam hormat buat seluruh keluarga besar pondok. Dan ini buat vokalis Noah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Putri. Terima kasih untuk kamu. Silakan kembali ke tempat. 3, 2, tanpa suara. Mulai. 3, 2, duduk kembali dengan tenang relax. Putri, 1, 2, stand up please, and no voice. Tanpa suara. Putri belakang, masih terdengar suara. 5, 4, 3, 2, silakan duduk kembali tanpa suara. Terima kasih. Izinkan kami di segmen penutup ini memberikan pertanyaan untuk Anda. Ketika ditanya syariah usulin tarbiyah, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi, termasuk berada dalam diri Anda. 10 tahun yang lalu Anda tak kayak gini kawan. Karena
dia tidak bisa bergerak, tertinggal dan diam. Akhirnya sekarang hijrah raksasa dunia internet adalah prosesi wisuda akan segera dimulai. Seluruh wisudawan-wisudawati sudah masuk ke area aula. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada satu wisudawan yang teriak di belakang sambil mengatakan, "Pak Chandra, mohon maaf Pak, jangan dimulai dulu Pak Chandra. Kita tunggu satu orang lagi wisudawan jauh dia Pak Chandra, dia kasihan, tolong tunggu Pak Chandra." Semua nunggu wisudawan yang terlambat itu. Anda tahu, semua mengatakan, "Ya Allah, udah tahu hari wisuda kok mau jalan 2 jam 30 menit menuju kampus." Anda tahu, wisudawan ini adalah wisudawan yang bukan cum laude nilainya. Wisudawan ini bukan wisudawan. Bukankah Anda juga ingin berikan kado terindah untuk orang tua Anda nanti? Anda bisa melihat tayangan ini, kakak. Tertuju kepada sang wisudawan yang terlambat hari itu, kawan. Ini rugi kalau kita hanya belajar tentang public speaking, tapi ada motivation yang ada lihat wisudawan ini. Dia bukan anak yang terbaik, ayahnya menggunakan tapi ceritanya Anda lihat wisudawan ini, dia menggunakan sesuatu yang dia tak bicara apa-apa, tapi bahasa ini biar aja. Tahun 2018 benar memanggil nama almarhumah wisudawati berikutnya, Rina Maharani, almarhumah dari Tanah Losmawi. Tiba di belakang panggung, dia narik jas kami sambil mengatakan, "Mas MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Putriku sudah tertimbun rapi di kuburnya, tapi izinkan aku naik ke atas panggung Pak Chandra." Kami mengizinkan sang ayah yang hebat itu, dia naik ke atas panggung mengambil gigi. Anda lihat suasana hari itu, Rencong, kampus UIN ada di Aceh. Kami menyaksikan potret hari ini. Semua mata tertuju kepada ayah yang hebat ini. Kami muncul, kalau doamu harus semakin kuat. Terlambat ya, jadi bapaknya nggak bisa berjalan, sakit ya kak ya. Nah itu sudah, yang baju putih jangan ngalangin, Nah, kak ini nangis ya, ini nangis ya bro. Ini, ya Allah udah tahu terlambat, dia nggak tahu diri banget ya. Berarti pecah hari ini gitu kan? Tepuk tangan buat